Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso. Perkenalkan, nama saya Sifatul Inayah. Saya Sri Kandi IKSPI Kerasakti Ranting Dampit. Pada tahun 1987, IKSPI Kerasakti sudah masuk di daerah Malang Selatan, tepatnya di daerah Dampit. Pembawanya adalah salah satu sesepuh dari IKSPI Kerasakti Magetan yang bernama Bapak Haryo Sugriwo. Beliau melatih di sini, di tempatnya di lapangan poli di suatu desa terpencil yang di daerah Dampit ini. Beliau melatih, beliau sangat berwibawa dan bijaksana. Bapak Haryo Sugriwo ini sudah mendirikan tahun 1987 dan siswanya itu sangat banyak karena beliau itu sangat berwibawa, tegas dan bijaksana. Hingga kemudian siswa beliau sudah banyak. Tahun 1988 datanglah Bapak Sugiman atau Bapak Haji Akang Haindar. Beliau datang pada tahun 1988. Beliau ke sini itu ke ayah kandungnya yang ada di sini dengan keluarganya. Beliau di sini juga langsung ikut melatih. Pada waktu melatih beliau ada perbedaan waktu karena sama-sama ingin memberikan ilmu kepada siswa-siswanya. Di siang hari pada waktu itu ada Pak Sugriwo dan di malam hari ada Pak Sugiman. Dan siswanya itu sangat banyak sekali karena pada waktu itu cara melatih itu keras, berwibawa gitu ya. Jadi melatih beliau berbeda-beda. Beliau dengan Bapak Sugriwo, Bapak Sugiman dengan Bapak Sugriwo adalah sahabat. Jadi pada waktu itu yang meneruskan adalah ada 4 siswanya yang udah jadi warga. Pada waktu itu mulailah beliau ini melatih. Beliau ini karakteristiknya sama-sama keras, berwibawa dan bijaksana sekali dalam melatih. Lanjut, pada waktu itu Pak Sugiman pernah ditanya oleh salah satu siswanya pas waktu beliau melatih, "Sampean angkatan berapa?" Kalau dalam bahasa Jawanya, "Aku iki rano angkatan, biyen iki ra ono angkatan. Biyen iki mek ono nomor induk 38." Pada waktu itu karena ada nomor induk 38 itu karena pada waktu itu saat melatih Pak Sugiman itu ada siswanya 38 saja. Pada waktu itu sopo gurumu gitu, karena seperti itu ya dalam bahasa Jawanya. "Aku iki sing latih Mas Totong Dewi di Maospati." Gitu. Pada waktu itu seperti itu banyak yang nggak percaya dulunya, tapi beliau memang ngomong seperti itu ke siswanya gitu. Singkat dan jelasnya, beliau itu pandai dalam jurusnya. Beliau itu yang pertama kali memang sama di buku pedoman yang lama, dan jurusnya sama seperti King Shaolin ya. Kalau di sini ngomongnya itu seperti itu, King Shaolin, dan beliau pandai dalam senjata apapun itu. Yang paling pandai beliau itu di senjata kayak ninja itu. Maka dari itu, dari siswa-siswanya beliau mendapatkan julukannya pelatih ninja kalau di sini. Pada singkat jelasnya, hampir 1 tahun beliau di sini
udah waktu itu mau ke tahun 89. Beliau mengumpulkan semua siswanya di situ. Beliau ingin berpamitan untuk kembali ke tempatnya. Jadi Bapak Sugiman ini 1 tahun melatih siswanya, beliau ingin kembali. Jadi beliau berpamitan dulu kepada siswanya. Suasana haru, tangis, sedih semua siswa itu mengerumuni beliau. Ada salah satu siswa beliau hanya dibesani beliau seperti ini. Kalau kamu nanti sudah jadi warga atau pendekar, kamu harus menyusul saya. Saya ada di Plehari. Ngomongnya seperti ini. Aku iki nek Plehari, siswaku wis ewonan. Aku iki ngelatih di gua-gua. Seperti itu dalam bahasa Jawanya. Singkatnya, pada tahun 90, ayah saya sudah jadi pendekar merah dan udah lulus dari Bapak Sugriwo dan Bapak Sugiman. Dan Pak Sugriwo berpesan bahwasannya awakmu ngelatih yo, nok dusunmu kono, nok daerahmu, awakmu kudu ngelatih, kudu ngembangkan. Ya seperti itu dilanjutkan, ayah saya melatih yang sekarang ini tempatnya di daerah saya dan sekarang menjadi sekretariat yang ranting ini